Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya. Ini ada informasi-informasi penting ya. Ada informasi mengenai jadwal pelaksanaannya. Ya, jadi jadwal pelaksanaan ini sangat penting sehingga nanti orang tua ya, calon siswa dan juga sekolah ini harus memberikan sosialisasi ya. Jadi harus menyampaikan terkait dengan jadwal pelaksanaan PPDB ini. Karena kalau teman-teman tidak mengamati ya atau tidak istilahnya tidak melakukan sesuai dengan jadwal, tentunya sudah kelewat, tidak bisa diikuti lagi. Nah, nanti kita akan membahas di sini ada jadwal ambil PIN. Ini sangat penting sekali ya, karena PIN ini tentunya sangat diperlukan ya untuk melakukan pendaftaran. Jadi kalau nggak punya PIN nggak bisa daftar gitu ya. Terus ada jadwal entry nilai rapor. Ini tugas sekolah ya. Ini tugas sekolah di jenjang SMP atau sederajat. Ini wajib melakukan entry nilai rapor. Nah, berikutnya ini ada tugas siswa ya. Jadi ada jadwal verifikasi nilai rapor oleh siswa. Nah, kalau verifikasi nilai rapor oleh siswa ini berarti setelah di entry ya dari sekolah, ini akan dilakukan verifikasi oleh siswa. Nanti kita akan bahas bagaimana cara verifikasinya di video kita berikutnya. Terus yang tak kalah penting adalah ini jadwal pendaftarannya ya. Jadi kalau kita lihat ya di PPDB Jatim tahun 2024 ini untuk jalurnya masih sama ya, masih ada 4 jalur ya, ada 4 jalur. Nah, ini nanti kita akan lihat jalurnya apa. Terus ada juga jadwal tes kesehatan. Nah, ini tentunya hanya untuk di jenjang SMK ya, jenjang SMK bagi jurusan-jurusan yang mensyaratkan tes kesehatan ya, baik itu tidak buta warna ataupun tinggi badan. Nah, yang berikutnya ini ada sedikit perubahan ya di batas waktu pendaftaran ya, di batas waktu pendaftaran. Nah, ini kalau kita lihat di tahun 2023 kemarin ya memang berbeda ya. Kalau 2023 kemarin ini ditutup jam 23.00 teman-teman ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam juknis yang terbaru, ternyata batas waktunya pendaftaran itu berbeda. Ya, nanti kita akan lihat. Terus jadwal daftar ulang. Nah, tentu jadwal ulang ini harus dipahami ya. Jadi daftar ulang ini tentunya bagi yang diterima. Jadi kita yang pendaftaran sudah diumumkan diterima, itu baru melakukan jadwal daftar ulang. Nah, tentunya daftar ulangnya ini ternyata dipertahap teman-teman ya. Jadi bertahap. Jadi tidak di akhir tidak di akhir kegiatan atau di akhir PPDB, tapi ini jadwalnya ternyata daftar ulangnya adalah bertahap. Nanti kita akan bahas di video ini. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk jadwal pelaksanaan di PPDB ya. Yang pertama, tentu kemarin kita sudah menyampaikan ya bahwa sudah ada petunjuk teknisnya ya atau ada juknisnya terkait dengan penerimaan peserta didik baru ya di Provinsi Jawa Timur tahun 2024 dan 2025. Kita akan mulai yang pertama teman-teman. Ini mengenai tahap dan jalur ya. Jadi di tahap dan jalur kalau kita lihat di PPDB Jatim tahun 2024 ini ternyata masih sama ya. Jadi terbagi menjadi 4 tahap ya. Menjadi 5 tahap ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan tahap 5. Ini adalah tahapannya ya. Jadi tahapannya. Jadi terbagi menjadi 5 tahap. Nah, di dalam setiap tahap itu ada beberapa jalur. Nah, tetapi yang ada di beberapa jalur itu hanya ada di tahap 1 ya. Tahap 1 itu ada jalur afirmasi, perbinaan tugas orang tua, dan jalur prestasi hasil lomba. Ini adalah tahap 1 lah. Mungkin teman-teman adik-adik ya, orang tua ini bisa mempersiapkan mulai dari sekarang ya. Misalkan yang mau ikut di tahap 1 ya, nah, misalkan di jalur afirmasi itu bisa nggak sih ya. Terus di 2 ya, bisa nggak sih? Di 3 ini bisa nggak sih? Nah, nanti kalau misalkan di tahap 1 ini ndak memenuhi persyaratan ya teman-teman nanti bisa ikut di tahap berikutnya atau di tahap 2. Nah, begitu juga di tahap 2 ya. Tahap 2 ini khusus ya hanya untuk jenjang SMA. Kalau misalkan mau daftar di SMK ya jangan daftar di tahap 2 ya, karena tidak muncul nanti SMK-nya ya, karena hanya tahap 2 ini khusus untuk jalur nilai SMA. Nah, berikutnya kalau mendaftar SMK ya di sini ada di tahap 3. Ya, tahap 3 ini ada jalur Yunasi SMK. Nah, yang mana di sini ya hanya ada SMK saja, jadi SMA nggak ada. Nah, setelah tahap 2, tahap 4 ini ada lagi SMA ya. Ada lagi SMA. Nah, ini ada jalur Yunasi ya. Yunasi ini paling banyak kuotanya ya, ini 50% ya. Nanti kita akan bahas di kuota dan pagu ya di video kita berikutnya. Terus di yang terakhir ini untuk SMK ya. SMK ini jalur prestasi akademik. Nah, ini juga besar. Ini kuotanya adalah 65% dari pagunya. Ya, jadi untuk PPDB itu yang pagunya terbesar itu adalah di tahap 4 dan juga di tahap 5 ya, karena untuk SMA itu yang besar pagunya adalah di Yunasi, untuk SMK itu adalah jalur prestasi nilai akademik. Ini untuk tahap dan jalurnya ya.
Nah, sekarang kita akan mulai untuk jadwal pelaksanaannya ya, jadwal pelaksanaannya. Nah, untuk jadwal pelaksanaan teman-teman ini masih proses sosialisasi Juknis ya. Jadi Dinas Pendidikan ini nanti akan memberikan sosialisasi ya. Nah, itu mungkin bisa ke sekolah ya, bisa ke siswa ya, calon siswanya, dan juga ke cabang dinas atau ke dinas ya. Jadi ini masih tahap sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang melakukan ya, Dinas Pendidikan Provinsi ya, bisa cabang dinas ataupun sekolah ya. Misalkan sekolah SMP-nya ya, itu memberikan sosialisasi ke calon siswanya nanti yang akan mendaftar di SMK atau SMA negeri ya. Nah, nanti di jadwalnya bagaimana cara daftarnya. Nah, ini nanti untuk sosialisasi masih sampai dengan bulan Mei. Oke ya. Jadi sosialisasi ini mensosialisasikan bagaimana sih pelaksanaan PPDB Jatim itu bagaimana ya, apa syaratnya, kapan jadwalnya, dan seterusnya. Jadi masih sosialisasi ini masih di ranahnya Dinas Pendidikan ya. Terus yang berikutnya, di sini kita sudah mulai ke jadwal PPDB-nya ya. Jadi di jadwal PPDB ini ada namanya pra-pendaftaran. Pra-pendaftaran ini artinya kan sebelum pendaftaran ya, karena sebelum pendaftaran itu ada beberapa hal yang harus dilakukan dulu ya. Nah, yang pertama di sini ada entry nilai rapor oleh kepala sekolah SMP atau sederajat ya. Jadi ini nilai rapor, ini nanti digunakan ya. Salah satunya adalah untuk jalur prestasi nilai akademik ya. Jadi entry nilai rapor ini semua sekolah ya, semua sekolah SMP sederajat ini melakukan entry nilai rapor tanggal 20 sampai dengan 25 Mei. Nah, berikutnya setelah di entry oleh sekolah ya, jadi di entry sekolah, baru siswa itu melakukan verifikasi nilai rapor ya oleh siswa. Jadi ini tugasnya sekolah, yang dua ini adalah tugasnya siswa. Nah, siswa itu baru melakukan verifikasi nilai rapor ini tanggal 24 sampai 28 Mei. Nah, di dalam verifikasi ini ya tentu ada nilai yang benar ya, dan nilai yang salah. Jadi, ketika melakukan verifikasi nantinya ya, calon peserta didik itu harus hati-hati ya. Dipastikan nilainya sudah benar atau belum. Lah itu teman-teman bisa menyiapkan nanti nilai rapornya. Nah, nilai rapor yang diambil itu adalah nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Jadi ini mungkin nanti bisa disiapkan ya ke sekolahnya, minta fotokopinya nilai rapornya semester 1 sampai 5. Tapi ini tidak usah semuanya ya. Jadi yang difotokopi itu hanya yang pengetahuan saja. Jadi nilainya yang diambil adalah nilai pengetahuan ya, atau K3 ya, KI3 ya. Jadi yang keterampilan tidak perlu. Jadi nanti untuk melakukan verifikasi nilai ini apakah betul atau salah. Kalau salah, tentunya di sini masih ada proses pembetulan nilai rapor ya. Ketika di entry sekolah, di verifikasi siswa ternyata ada yang salah, nanti masih bisa dilakukan perbaikan oleh sekolahnya. Paham ya? Terus yang berikutnya di sini ada pengambilan PIN. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, ini paling penting ya. Nanti kalau tidak ngambil PIN ya, jadi teman-teman tidak bisa daftar ya. Jadi wajib seluruh siswa yang mau ikut PPDB Jatim itu harus mengambil PIN ya. Nah, pengambilan PIN nanti ada verifikasi dokumen ya. Nanti kita akan bahas di video kita sebelum berikutnya ya. Jadi nanti apa sih persiapan pengambilan PIN itu, dokumen-dokumen apa yang disiapkan, nanti kita akan bahas ya. Nah, ini untuk pengambilan PIN ini 27 Mei sampai 14 Juni. Ini kalau kita lihat sekitar 2 minggu lebih ya. Jadi waktunya 2 minggu lebih. Jadi ini nggak boleh telat teman-teman ya. Ini nggak boleh telat ya. Jadi harus dipastikan harus dapat PIN. Terus yang berikutnya adalah latihan pendaftaran. Latihan pendaftaran ini tanggal 5 sampai 8 Juni ya. Biasanya kalau latihan pendaftaran ini tidak semua jalur ya. Kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, pelatihan pendaftaran ini hanya ada 2 jalur ya. Ada jalur yonasi sama jalur nilai. Jadi untuk tahap 1 jalur afirmasi, misalkan jalur pindah tugas itu tidak ada latihannya. Jadi latihannya hanya di jalur yonasi dan nilai. Ya, karena jalur yonasi dan nilai ini sama ya. Cara memilih sekolahnya sama ya, dan lain-lainnya sama. Jadi ada ini latihan pendaftaran. Nanti ketika waktu pendaftaran asli, teman-teman sudah punya gambarannya. Paham ya? Terus yang berikutnya ada tes kesehatan. Nah, ini yang baru ya di 2024. Ini ternyata ada yang baru, ada tes kesehatan untuk saat pendaftaran pada SMK. Jadi ada tes kesehatan untuk verifikasi itu tidak buta warna sama tinggi badan ya, karena kalau kita lihat di Juknis itu ada jurusan-jurusan yang mensyaratkan tidak buta warna dan juga tinggi badan. Jadi ada tesnya. Kalau dulu ini tesnya setelah diterima ya. Kalau ini ternyata tesnya ini duluan. Jadi ketika ngambil PIN itu sudah ada tesnya.
Nah, ini sama ya. Jadi ketika ngambil PIN ya, ketika ngambil PIN ini ternyata sudah langsung dites ya. Jadi ada tesnya. Kalau kita lihat di jadwalnya ini ya. Jadi ini khusus hanya yang mau daftar di SMK. Kalau misalkan nggak mau daftar di SMK ya enggak perlu tes kesehatan ini ya, karena itu khusus untuk jalur untuk jenjang SMK tapi dengan jurusan tertentu ya, jadi tidak semua jurusan ya. Nah, kita akan mulai lah, ini sudah waktunya pendaftaran. Nah, ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi di tahap tadi ya. Jadi tahap pendaftaran itu akan ada 5 tahap ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Nah, ini sudah masuk di tahap satunya. Nah, tahap 1 itu ada apa? Ada jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan juga jalur prestasi hasil lomba. Nah, nanti di sini termasuk golden ticket ya. Di tahun 2023 kemana ada golden ticket, di tahun 2024 itu juga ada golden ticket ya. Golden ticketnya itu apa? Golden ticket itu kan ada 2 ya. Yang satu ada tahfiz Quran ya, atau penghafal Quran. Yang kedua ada ketua OSIS ya, ada ketua OSIS. Ini golden ticketnya. Nah, ini nanti kalau punya ada golden ticket ini daftarnya di tahap 1. Nah, ini enggak boleh kelewat ya. Nah, pendaftarannya ini hanya 2 hari saja ya, pendaftarannya hanya 2 hari, tanggal 10 dan 11. Jadi teman-teman harus harus segera melakukan pendaftaran kalau mau ikut ya. Nah, terus yang berikutnya, kalau pendaftaran kita lihat kemarin sampai jam 23.59 ya. Nah, ternyata di tahun 2024 ini ada perubahan ya. Jadi batas waktu penutupan atau pendaftaran itu sekarang jam 21 ya, atau jam 9 malam. Itu sistem sudah ditutup, nggak seperti tahun kemarin ya. Kalau kemarin sampai jam 23.59 ya. Terus berikutnya ini ada penutupan, ada verifikasi lah. Ini verifikasi dan validasi, ini yang melakukan verifikasi adalah sekolahnya, sekolah yang dituju. Ya, ini ada tanggal 11 sampai 13, ini ada waktu berapa ini? 3 hari ya, 11, 12, 13, ada waktu 3 hari. Ini yang diverifikasi apa ya? Banyak ya. Misalkan jalur afirmasi yang diverifikasi ya KIP-nya, KKS-nya, mungkin pakai SKTM. Kalau jalur perpindahan tugas orang tua, yang dicek ya SK-nya ya, terus surat pindahnya, mutasinya. Kalau misalkan jalur prestasi lomba ya dicek sertifikatnya, piagamnya, dan sebagainya. Ini verifikasi ini dilakukan oleh sekolah yang dituju. Jadi daftarnya di sekolah mana, ini yang melakukan verifikasi adalah sekolahnya. Terus berikutnya ada pengumuman. Kalau pengumuman ini sudah hasil final ya. Nah, ini kalau sudah di pengumuman, nanti dilihat apakah diterima di tahap 1 apa enggak ya. Diterima tahap 1 apa? Kalau nggak diterima ya bisa ikut di tahap 2. Tapi kalau sudah diterima nggak bisa ikut di tahap 2 sampai di tahap 5. Paham ya? Terus berikutnya ada cetak bukti penerimaan. Nah, ini cetak bukti penerimaan langsung ya, ketika pengumuman bisa cetak bukti. Nah, terus teman-teman setelah itu melakukan daftar ulang. Jadi ini langsung ya. Jadi setelah diumumkan itu bisa langsung melakukan daftar ulang. Daftar ulang ini hanya diberi waktu 2 hari saja ya. Ini tanggal 14 sampai 15 Juni. Jadi tidak boleh kelewat. Maka teman-teman harus memastikan ya, mulai pengambilan PIN, verifikasi nilai rapor, terus pendaftaran itu harus dipastikan tidak kelewat waktunya. Paham ya? Terus yang berikutnya di sini ada tahap 2 ya. Tahap 2 itu hanya ada di jalur prestasi akademik untuk SMA. Nah, kalau prestasi nilai, nah ini yang digunakan ada tiga variabel ya, atau 3 komponen ya. Yaitu yang pertama ini adalah nilai akreditasi sekolah ya. Yang kedua adalah nilai indeks sekolah, dan yang ketiga ini adalah rata nilai rapor semester 1 sampai 5. Ini akan dilakukan nilai gabungannya ya. Ini akreditasi sekolah ya. Poinnya kalau nggak salah 20%, nilai rapornya adalah 50%, indeks sekolah ini adalah 30%. Ini untuk prestasi nilai akademik baik SMA atau SMK sama ya. Jadi yang digunakan adalah 3 komponen ini tadi: akreditasi sekolah, indeks sekolah, dan juga rata gabungan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Nanti kita akan bahas di video kita berikutnya ya. Untuk melihat indeks nilai sekolah itu bagaimana, nanti kita akan bahas. Nah, terus berikutnya untuk tahap 2 ini ada pendaftarannya ya, 18 sampai 19 Juni ya, 19 dan seterusnya ya, sampai daftar ulang di 20 sampai 21. Terus dari sini ada yunasi. Nah, yunasi ini ada yang baru ya. Untuk SMA itu ada pembagian yunasinya ya. Kalau dulu di tahun 2023 ya, yunasinya itu hanya perbatasan dari kabupaten atau kota
ya. Tapi kalau sekarang ternyata pembagian yunasinya itu sampai di kecamatan ya. Jadi ada kecamatan, terus nanti di kabupaten. Jadi nanti yang satu kecamatan masuk yuna, keluar kecamatan masuk di luar yuna ya. Itu ada pembagian yunasi di SMA. Nanti kita bahas di video kita berikutnya ya. Jadi untuk pembagian yunasi ya. Terus ini untuk tahap 3 ya, ada jalur yunasi SMK. Ini pendaftaran mulai 22 sampai 23 ini ya, tanggalnya dan seterusnya sampai nah di sini ada yang baru teman-teman ya. Yang baru itu ada di poin 6 ini ya. Ada pengumuman pemenuhan pagu ya. Nah, ini pagunya ini pengumuman pemenuhan pagu. Jadi mungkin ada pagu yang kurang, mungkin di jalur yunasi itu di sekolah-sekolah itu ada pagu yang kurang apa enggak. Ya, maksudnya terpenuhi apa tidak sih? Nah, kalau nggak terpenuhi, di sini ada pengumuman pemenuhan pagu, ada daftar ulang pemenuhan pagu. Ini ya, nanti kita akan bahas penjelasannya. Terus di part 4 ini ada jalur yunasi untuk SMA ya. Jadi yunasi, nah ini yang SMA seperti yang sudah kita jelaskan, ada pembagian yunasinya. Ada jadi daerah-daerahnya ini dibagi per kecamatan, per kabupaten ya. Jadi ada pembagian yunasinya. Ini mulai pendaftaran di 27 sampai 28 ya, dan seterusnya. Di sini ada pengumuman pemenuhan pagu, ada juga daftar pemenuhan pagu ya. Nanti kita akan cek apakah di sekolah-sekolah itu ada yang kekurangan pagu apa enggak ya. Ini daftar ulangnya, pengumumannya 29 Juni. Dan yang terakhir di tahap 5 ini ada jalur prestasi nilai akademik. Ini sama ya seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ada 3 komponen yang digunakan sebagai pemeringkatan untuk jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini besar ya, ini 65% ini pagunya ya, dari pagu sekolah. Nah, terus ini pendaftaran ini sudah terakhir ya, 3 sampai 4 Juli. Nah, ini setelah ini sudah tidak ada lagi pendaftaran ya, karena terakhir di PPDB Jatim itu sampai di tahap 5 ya. Tahap 5 itu ada jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMK ya. Ini mulai pendaftaran, penutupan, pengumuman di 5 Juli ya. Nanti ada penerimaan, sudah daftar ulang di 5 sampai 6 Juli. Ini sudah tidak ada lagi pengumuman kekurangan pagu ya, karena ini sudah tutup ya, sudah terakhir. Ini sudah tidak ada lagi pendaftaran setelah di tahap 5. Nah, nanti teman-teman informasi-informasi nanti akan disampaikan di sini ya, di ppdbjatim.net. Nah, mungkin nanti dari ini contoh di tahun 2023 kemarin ya. Jadi nanti di website juga ada informasi-informasinya ya. Kalau misalkan nanti ada perubahan, misalkan ya, ada perubahan jadwal pendaftaran ataupun yang lainnya, yang nanti biasanya akan disampaikan di website resminya ya. Tapi untuk saat ini sesuai dengan juknis seperti yang sudah kita sampaikan tadi, untuk jadwal-jadwal mulai dari pengambilan PIN ya, entry nilai rapor, verifikasi nilai rapor, jadwal pendaftaran, tes kesehatan, batas waktu pendaftaran, dan juga daftar ulang. Jadi teman-teman jangan sampai terlambat ya, karena ini sangat penting ya, karena kalau kita lihat di pendaftaran pun di setiap jalur ini hanya diberi waktu 2 hari saja ya. Jadi teman-teman harus memantau jadwal dengan cermat. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.